Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sih kasus bunuh diri pada laki-laki dan perempuan itu punya pola yang beda? Data historis dan riset modern menunjukkan hal menarik yang sebenarnya berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat kita memandang laki-laki dan perempuan. Cewek lebih sering mencoba, cowok lebih sering berhasil. Secara umum, ini adalah pola yang paling konsisten di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perempuan lebih sering melakukan percobaan bunuh diri. Laki-laki lebih sering berhasil dalam bunuh diri. Anggaplah bunuh diri ini seperti tindakan terakhir. Cewek sering kali menggunakan metode yang tidak terlalu mematikan, seperti overdosis obat-obatan, yang memberi kemungkinan besar untuk bisa diselamatkan. Sebaliknya, cowok cenderung memilih metode yang lebih fatal dan cepat, misalnya gantung diri atau melukai diri dengan senjata tajam. Inilah salah satu alasan utama kenapa tingkat kematian bunuh diri pada laki-laki jauh lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Pola ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Tekanan untuk sok kuat. Secara historis, cowok di banyak budaya dituntut untuk jadi sosok yang tegar, kuat, dan gak boleh terlihat lemah. Ada stigma bahwa cowok gak boleh nangis atau curhat soal masalah mentalnya. Hal ini membuat banyak cowok memilih untuk memendam masalah mereka sendiri, sampai akhirnya meledak tanpa ada yang tahu. Berbeda dengan cewek, yang biasanya lebih mudah untuk terbuka dan mencari dukungan dari teman atau keluarga. Peran pencari nafkah. Dulu sampai sekarang, banyak cowok yang masih memikul beban sebagai tulang punggung keluarga. Ketika mereka gagal memenuhi ekspektasi finansial ini, rasa malu dan putus asa bisa jadi sangat besar, sehingga mereka merasa tidak punya jalan keluar lain. Kesehatan mental vs. gengsi. Ini mungkin jadi poin paling penting. Cewek, secara umum, lebih sadar dan terbuka soal kesehatan mental. Mereka lebih cepat menyadari kalau butuh bantuan profesional, psikolog atau psikiater. Cowok, di sisi lain, seringkali menganggap ke psikolog itu sebagai tanda kelemahan, atau bahkan nggak tahu harus kemana kalau merasa depresi. Pada akhirnya, perbedaan ini bukan cuma soal jenis kelamin, tapi lebih ke bagaimana norma-norma gender yang sudah tertanam dalam masyarakat memengaruhi cara kita merespons masalah dan seberapa berani kita mencari bantuan. Kalau kamu atau orang terdekatmu sedang menghadapi masalah, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan. Ada banyak tempat yang bisa menolong, dan berbicara adalah langkah pertama yang paling penting.